Halo teman-teman, assalamualaikum. Di sini saya memiliki sebuah smartphone Realme, teman-teman. Ini Realme 5 varian RAM 3GB, teman-teman ya. Nama kodenya adalah RMX 1911. Saat ini Realme 5 ini menggunakan custom ROM Pixel Edge OS, teman-teman. Dengan versi Androidnya versi 15 64 bit. Jadi Pixel Edge OS adalah Android versi 15 pertama yang tersedia untuk Realme 5. Namun di sini masalahnya kapasitas penyimpanan sudah hampir habis, teman-teman. Tinggal sedikit lagi maka smartphone ini akan stuck. Pada Realme 5 RMX 1911 ini saya berencana akan melakukan flash ulang, teman-teman ya. Flash ulang menggunakan custom ROM Bliss OS, teman-teman. Saya belum pernah menggunakan Bliss OS dan saya ingin mencobanya saat ini. Di sini saya sudah menyiapkan berkas-berkasnya, berkas yang diperlukan. Terutama adalah custom ROM itu sendiri, kemudian custom recovery-nya, teman-teman. Untuk link downloadnya kalian bisa melihat pada kolom deskripsi. Berkas-berkas yang diperlukan sudah saya salin di dalam sebuah flash disk, teman-teman ya. Ini untuk kepraktisan, teman-teman. Jadi biar praktis, misalnya ada apa-apa saat flashing gagal atau bagaimana, saya bisa mencari file melalui komputer dan menyimpannya di flash disk untuk digunakan pada smartphone yang bermasalah ini, teman-teman. Jadi hanya untuk berjaga-jaga saja, karena jika saya meletakkannya di dalam kartu micro SD, maka saat ponsel mengalami masalah saya agak kerepotan untuk melepas pasang kartu micro SD itu. Karena itulah di sini saya memilih menggunakan sebuah USB OTG. Jadi lebih praktis, teman-teman ya, lebih gampang saat melakukan penyalinan data dari komputer ke smartphone ataupun sebaliknya. Dan akhirnya boot loop juga, teman-teman ya. Jadi smartphone ini hanya stuck atau tersangkut pada logo custom ROM, teman-teman. Tidak bisa masuk ke sistem dan juga tidak mau restart, teman-teman. Satu-satunya solusi adalah dengan melakukan restart secara paksa melalui tombol power, lalu langsung membypassnya agar masuk ke mode recovery. Namun tombol power dari smartphone ini rusak, teman-teman, seperti yang sudah saya utarakan pada video yang lalu, teman-teman ya. Kemudian saat saya hubungkan ke komputer, ADB juga belum mendeteksinya, teman-teman. Jadi saya akan terus mencoba menekan-nekan tombol powernya sampai smartphone ini mau restart, teman-teman, daripada saya harus menunggu sampai baterainya habis. Awal mula Realme 5 RMX 1911 ini mengalami stuck pada logo custom ROM itu karena ruang penyimpanannya habis, teman-teman. Ini seperti yang sudah saya sampaikan pada awal video ya, yaitu penyimpanannya tinggal sedikit, teman-teman, terpakai 57 GB dari 64 GB. Penyebab dari habisnya ruang penyimpanan Realme 5 RMX 1911 ini karena banyaknya download yang dilakukan, teman-teman ya. Jadi saat itu smartphone sedang digunakan oleh si bocil, kemudian membuka satu permainan, teman-teman, dan permainan itu menampilkan iklan, diklik, menampilkan iklan, diklik, menampilkan iklan, diklik lagi, dan iklan lagi, diklik lagi, sampai habis penyimpanannya, teman-teman. Akhirnya boot loop seperti ini. Pada ponsel-ponsel yang lainnya saya biasanya mengunci pengaturan dan juga Google Play Store, teman-teman ya. Namun pada custom ROM Pixel Edge OS ini fitur tersebut tidak ada, teman-teman. Jadi aplikasi tidak bisa dikunci. Alhasil ya siapapun yang menggunakannya bisa membuka pengaturan, merubah pengaturan, dan juga mendownload maupun menginstal sembarang aplikasi.
Sampai di sini ternyata ponsel terdeteksi teman-teman ya melalui ADB, namun masih unauthorized teman-teman. Jadi saya belum bisa melakukan kendali melalui komputer. Jadi saya lepas saja kabel ke PC, kemudian saya coba-coba lagi menekan tombol power teman-teman. Siapa tahu nanti akan nyangkut dan ponsel mau restart teman-teman ya. Akhirnya setelah jari jemari sudah mulai keriting, smartphone bisa di restart dan sekarang sudah berada pada mode fastboot. Baiklah, kalau begitu akan langsung saya over ke mode recovery. Lah, macet lagi teman-teman tombol powernya. Oke, akan saya coba-coba terus karena ini tidak menekan lalu menahan teman-teman ya. Ini hanya menekan saja, tapi tetap saja susah. Akhirnya berhasil juga masuk ke beranda custom recovery Orange Box. Kemudian saya awali dengan melakukan wipe data, yaitu Dalvik, Change, kemudian data internal store, dan juga metadata teman-teman ya. Jadi semuanya saya format, saya wipe kecuali microSD dan USB OTG. Setelah semua partisi bersih, saya kembali ke beranda, kemudian memasang USB flash disk untuk melakukan pemasangan atau update custom recovery teman-teman ya. Setelah USB flash disk terpasang, saya ketuk menu, kemudian saya ketuk mount, kemudian saya ketuk USB storage agar USB terpasang dan mudah diakses nanti teman-teman. Lalu kembali ke beranda, mengetuk pilihan select storage, kemudian saya pilih USB OTG. Di dalam USB OTG saya ketuk folder BlissOS yang merupakan folder tempat saya menyimpan dua file untuk flashing kali ini teman-teman ya, yaitu custom room BlissOS dan juga custom recovery Orange Box. Jadi yang pertama saya flash Orange Box dulu karena ini merupakan custom recovery terbaru yang sudah mendukung Android 15. Namun ternyata proses flashing custom recovery gagal teman-teman ya. Flashing custom recovery gagal dengan kesalahan unsupported device atau perangkat tidak didukung teman-teman ya. Oke, kalau begitu akan saya lakukan proses flashing alternatif, yaitu saya kembali lagi kemudian mengetuk custom recovery, mengetuk dan menahan teman-teman sampai keluar menu seperti ini. Lalu saya klik more, kemudian saya pilih unpack teman-teman. Di sini filenya file zip ya, jadi saya biarkan saja. Kemudian saya usap panel ke kanan untuk memulai proses unpacking atau unzip teman-teman. Oke, setelah selesai saya ketuk kembali. Di sini akan terlihat sebuah folder baru. Saya ketuk, kemudian saya ketuk recovery.image, lalu saya pilih recovery, kemudian saya usap panel ke kanan untuk memulai proses flash recovery. Oke, sampai di sini sudah berhasil pemasangan custom recovery terbaru teman-teman ya. Jadi langsung saja saya ketuk tombol restart recovery. Jadi ini adalah aturan yang harus diikuti teman-teman ya. Setelah memasang custom recovery baru, maka smartphone harus di restart lagi ke recovery teman-teman, harus di restart. Ini untuk memuat atau menjalankan custom recovery yang baru saja dipasang. Oke, sekarang sudah kembali lagi ke beranda Orange Box recovery terbaru teman-teman. Dan langsung saja saya akan buka USB OTG, kemudian membuka folder BlissOS, lalu mengetuk file room BlissOS untuk memulai proses flashing. Oh ya teman-teman, jadi kenapa proses flash custom recovery tadi sempat gagal? Itu karena smartphone yang saya gunakan ini terdeteksi dengan nama RMX 1911, sedangkan pada pengaturan file flash custom recovery teman-teman, dia memerlukan atau hanya mendukung device dengan nama R5X,
di mana R5X merupakan nama untuk beberapa perangkat teman-teman ya. Perangkat-perangkat yang diwakili dengan nama R5X adalah Realme 5, Realme 5i, dan enggak tahu model apa lagi teman-teman yang ada ya, yang setara atau yang satu angkatan dengan Realme 5 teman-teman. Namun ternyata karena konfigurasi file flash recovery terbaru ini kurang lengkap, makanya terjadi error ini teman-teman, karena daftar dari nama-nama device yang didukung itu tidak komplit teman-teman ya. Hasilnya ya seperti tadi, tapi untungnya dengan trik untungnya dengan trik unpack tadi, proses flashing tetap dapat dijalankan tanpa masalah. Nah, akhirnya proses flash custom ROM BlissOS sudah selesai teman-teman ya. Jadi sekarang saya akan melakukan wipe cache, kemudian saya kembali lalu memformat data lagi teman-teman, untuk memastikan bahwa sistem benar-benar clean, bersih. Baru setelah itu ponsel saya restart ke sistem untuk melihat apakah custom ROM BlissOS pada proses flash kali ini tidak menyebabkan Realme 5 RMX 1911 ini bootloop. Ternyata berhasil teman-teman. Proses flashing BlissOS pada Realme 5 RMX 1911 kali ini berhasil teman-teman ya, tidak terjadi bootloop yang terlalu ekstrim, karena bootloop pertama itu disebabkan oleh habisnya penyimpanan internal teman-teman. Namun sekarang sudah sangat-sangat lancar sekali digunakan kembali. Dan ternyata pada BlissOS ini tersedia pengaturan untuk melakukan penyembunyian dan juga penguncian aplikasi teman-teman. Jadi sekarang melalui BlissOS ini saya bisa mengunci Google Play Store dan juga pengaturan agar si kecil tidak memasang aplikasi sembarangan. Dan karena BlissOS ini dibangun berdasarkan kode sumber AOSP, maka untuk fitur-fitur lainnya juga pasti sedikit banyak mirip teman-teman ya, mirip dengan custom ROM yang lain. Jadi jika teman-teman penasaran dan menggunakan BlissOS ini, maka silahkan dieksplor sendiri, karena video akan saya akhiri sampai di sini. Jadi terima kasih telah menyimak teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi pada video yang lain, dan wassalamualaikum.